Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ratnaningsi, mahasiswa kebidanan Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 kelas A. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan anamnese pada ibu hamil kunjungan awal. Baiklah, selanjutnya alat-alat yang kita gunakan adalah yang pertama ada refleks patella, kemudian ada medline, kemudian ada termometer, kemudian ada pen light, ada lila, ada stetoskop, dan ada tensimeter. Kemudian ada funduskop. Kemudian ada penimbang berat badan dan ukur tinggi badan. Permisi. Oh iya, silahkan masuk Bu. Silakan duduk. Baiklah Ibu, di sini Ibu sendirian ya di sini? Iya. Oh iya. Ibu tujuannya sini untuk apa ya Bu? Untuk memeriksa kehamilan Ibu. Oh iya. Baiklah, sebelum kita akan melanjutkan pemeriksaan, di sini saya akan mengkaji biodata Ibu dulu ya. Dan mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang bakalan saya tanya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baiklah, di sini dengan Ibu siapa ya? Ibu Devi. Oh, Ibu Devi. Umurnya Ibu? 24. 24. Pendidikan Ibu? SMA. SMA. Pekerjaannya? Berumah tangga. Ya. Alamatnya? Di Lombok Timur. Nomor HP-nya Ibu? Ya, mungkin bisa nanti saya hubungi Ibu atau Oh baik. gitu. Berapa nomor HP-nya? 081 Hmm. 913 Ya. 456 Ya. 789 ya. Kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa ya? Rizky. Oh, Bapak Rizky ya. Umurnya? 30. Pendidikannya? S1. Pekerjaannya? Guru. Alamatnya? Sama Lombok Timur. Oh ya, mungkin juga saya boleh minta nomor HP suami Ibu ya. Mungkin nanti ada gimana atau Ibu nanti ada keluhan bisa saya hubungi untuk bapaknya ya. Boleh? Kalau gitu nomornya berapa? 087 749 875 561. Itu selama kehamilan ini Ibu ada keluhan? Nyeri pinggang. Ibu nggak ada pusing juga atau mungkin sakit kepala yang hebat mungkin? Enggak sih. Baiklah, selanjutnya itu saya akan mengkaji riwayat sosial ekonomi Ibu ya. Status perkawinan Ibu, lama menikahnya berapa tahun? Udah 2 tahun. Menikahnya baru sekali ya? Iya. Bahasa yang digunakan di rumah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Suami Ibu merokok? Enggak. Ibu gimana? Merokok atau enggak? Enggak. Gimana sih dukungan dari suami atau keluarga Ibu ketika tahu hamil? Senang. Oh, sangat senang. Sangat mendukung sih. Status kesehatan suami? Sehat. Gimana respon Ibu dan keluarga terhadap kehamilan dari Ibu sendiri? Senang sih. Sangat senang ya, berarti memang sudah direncanakan ya Bu ya? Ya. Ya. Ada enggak kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan Ibu? Enggak. Mohon maaf nih Bu, mungkin agak sedikit aneh ya pertanyaan saya gitu. Hubungan seks selama kehamilan Ibu berapa kali? 1 kali seminggu sih. Oh ya, nanti mungkin misalkan kalau udah ini kan kehamilan yang berapa bulan Bu? 8. Oh, 8 bulan ya Bu ya. Nanti kalau mungkin udah berlanjut, Ibu bisa untuk jangan sekali lah untuk berhubungan seksnya karena nanti itu bisa jadi untuk kontraksi dan membantu untuk persalinan Ibu ya. Setelah itu pengambil keputusan dalam keluarga yang menentukan siapa? Suami. Oh, suami. Rencana tempat melahirkan nanti di mana? Puskesmas. Ibu sudah ada persiapan persalinan seperti transportasi? Sudah. Pakai apa transportasinya? Mobil.
Iya. Pendamping persalinannya? Keluarga, suami. Keluarga, suami ya. Alat-alat dan pakaian ibu beserta bayinya sudah disiapkan? Sudah. Untuk pendonor darahnya juga? Sudah. Sudah ya. Dan baiklah ibu, selanjutnya itu riwayat kesehatan atau penyakit yang pernah atau sedang ibu derita ya. Nah, di sini saya akan mengkaji tentang mungkin ibu ada penyakit riwayat jantung, Tidak ada. hipertensi, Tidak ada. kemudian diabetes, Tidak ada. atau asma. Lalu untuk keluarganya bagaimana? Atau mungkin dari keluarga suami atau keluarga dari ibu sendiri gimana? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sehat semua ya bu ya. Baiklah, terus ini ada nggak pengeluaran vagina yang abnormal? Tidak ada ya. Berarti sehat ya bu ya. Iya. Ya, selanjutnya itu saya akan kajikan terkait operasi ya ibu. Ibu pernah operasi selama mungkin dulu waktu kecil atau selama ini? Enggak. Oh, enggak pernah ya. Oke. Baiklah. Selanjutnya itu riwayat menstruasi. Ibu dulu pertama kali menstruasinya itu di usia berapa? Satu SMP. Berarti umur 13 tahun ya bu ya. Berapa hari bisa menstruasinya? 7. Ibu kalau menstruasi itu berapa kali ganti balutan sebelum hamil? Sebelum 3 kali. 3 kali. Ibu ada rasa sakit nggak? Rasa nyeri ketika menstruasi? Ada. Ada ya. Itu rasa sakitnya itu sakit banget terus menerus atau bagaimana? Atau mungkin di hari pertama aja? Kan Iya. biasa memang itu kan? Ya, hari pertama sih, hari kedua, hari ketiga udah enggak. Oh iya. Ya, karena ini kehamilan yang pertama ya bu ya? Iya. Ya, berarti saya tidak perlu menanyakan resepsi ya dulu. HPHT-nya ibu ingat nggak hari pertama, hari terakhir ibu? Tanggal 3 sih kayaknya, bulan 9 2022. Oh iya. Ibu apa namanya itu pertama kali merasakan gerakan janin dalam tubuh ibu itu ketika usia berapa bulan? 5 bulan. Oh, 5 bulan ya. Keluhan yang dirasakan selama kehamilan? Nggak ada sih, cuma nyeri Waktu pinggang. usia kehamilan trimester 1 mungkin atau 1 bulan? Mual muntah sih, mual, nggak bisa makan. Oh iya, itu memang udah normal ya bu ya, mual muntah itu ya bu ya, karena ada hormon HCG-nya. Selanjutnya saya akan mengkaji tentang riwayat diet atau konsumsi ibu ya, makan sehari-hari ibu. Frekuensi makan. Dulu sebelum hamil itu berapa kali makan sehari? 3 kali sehari. Porsi makannya bagaimana? Sedang. Oh, sedang ya. Kalau setelah hamil ini bagaimana bu? Porsi makannya? Lebih banyak sih, 1 Mungkin porsi. karena itu ya bu ya, karena ada kandungan di dalam, jadi ya bayi itu juga butuh makan bu, butuh asupan, jadi itulah yang buat ibu terus lapar terus gitu kalau hamil ya. Selanjutnya yaitu saya akan periksa ini tekanan darah ibu ya, terus berat badan, terus mungkin saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki ibu ya. Apakah ibu bersedia? Baiklah bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ibu dulu ya. Ya. Mana suaminya ibu? Kerjaan. Enggak sih, sini. Ibu sekarang tinggalnya di mana? Di sini di Karasukun.
ibu kita periksa berat badannya ibu ya. Bisa ibu ada bu? Baiklah ibu, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ibu. Apakah ibu bersedia? Nah ibu, yang pertama yang kita lakukan ketika kita pemeriksaan pada kepala ibu, rambut ibu, kita inspeksi dulu, kita lihat apakah warna rambutnya warna merah atau warnanya hitam ya, kita lihat. Setelah itu kita palpasi. Kita palpasi di bagian kepala ibu, apakah ada odem atau ada kotoran di kepala ibu. Sakit bu? Selanjutnya yaitu di bagian wajah ibu, kita lihat, kita inspeksi dia apakah simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi di bagian frontalis, mandibularis, maksilaris. Baiklah, selanjutnya di bagian mata, kita lihat, kita lihat, inspeksi dulu apakah dia simetris atau tidak. Kemudian kita lihat di skleranya dan kita lihat konjungtivanya. Apakah ada tanda-tanda anemia? Ya, tidak ada ya. Setelah itu di bagian telinganya, kita lihat, kita inspeksi apakah dia simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada pengeluaran cairan abnormal dari telinga ibu. Tidak ada ya, bersih juga telinganya, tidak ada kotoran. Kemudian di bagian mulut ibu, kita lihat, kita inspeksi apakah bibirnya kering atau lembab atau mungkin pecah-pecah. Oh, tidak ada ya, lembab, bersih. Setelah itu di bagian leher, kita inspeksi dulu, kemudian kita palpasi apakah ada pembesaran vena jugularis. Ibu mau izin menghadap kanan dulu ya. Kita lihat, atau konjaktilit bisa menelan bu? Sakit? Tidak. Setelah itu di bagian payudara, mohon izin ibu, apakah boleh saya memeriksa untuk payudara ibu? Iya, terima kasih ibu ya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita membuka sedikit pada atau pakaian pada ibu. Permisi ya ibu. Kita akan memeriksa dari bagian yang terjauh dan kita meminta ibu untuk mengangkat tangannya. Permisi ya ibu, mohon izin angkat tangannya bu ya. Tangannya. Kemudian kita inspeksi payudara ibu, apakah ada kotoran atau simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi. Kita palpasi adanya massa. Tidak ada ya. Setelah itu kita minta ibu untuk menurunkan tangannya. Dan di bagian yang terdekat, di sini ya bu. Sama kita palpasi juga. Kita rasakan apakah ada benjolan atau massa pada payudara ibu. Nah, tidak ada ya. Nah, baiklah, di sini puting ibu juga sudah menonjol ya. Juga area-area sudah menghitam, sudah adanya berpigmentasi ibu ya. Sudah simetris dan bersih juga, sudah tidak ada kotoran. Nanti misalkan kalau ada kotoran nih, ibu bisa bersihkan dan bisa rawat payudara sendiri ya. Selanjutnya kita akan memeriksa di bagian ekstremitas atas atau di bagian tangan ibu ya. Mohon izin ibu ya.
Sakit nggak Bu? Ya. Lihat apakah ada tanda-tanda alerginya. Ya. Permisi Bu ya. Kalau itu semuanya normal ya Bu ya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen ibu ya. Permisi Bu, ini ya. Setelah itu kita inspeksi, kita lihat apakah ada linea, kemudian ada striae ya. Kita lihat apakah ada bekas operasi, bekas luka, kita lihat. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan Leopold ya. Yang pertama yaitu Leopold 1 itu menentukan tinggi fundus ibu dan apa yang ada di fundus. Permisi Ibu. Baiklah, selanjutnya yaitu Leopold 2 untuk menentukan di mana tempat letak punggung janin dan untuk menentukan kita untuk menghitung detak jantung janin. Misi Bu. Selanjutnya kita akan mendengarkan detak jantung bayi atau janin menggunakan funduskop. Karena punggungnya berada di sebelah kanan, maka kita dengarkan di sebelah kanan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan Leopold 3 untuk menentukan apakah bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul. Setelah itu kita lihat atau inspeksi terlebih dahulu apakah payudara ibu simetris atau tidak dan apakah terdapat. Baiklah, di sini sudah masuk ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Leopold 4. Berapa jauh daerah terendah janin masuk pintu atas panggul. Oh ya, baiklah, di sini sudah masuk 1/4 bagian ya ke pintu atas panggul. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung ibu. Mohon izin Ibu ya untuk berbalik ke hadap kiri Bu ya. Saya bantu Bu ya. Ya. Kita lihat kita lihat bentuk tubuh. Lalu kita palpasi. Apakah dia ada kelainan tulang belakang? Ya, normal. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki ibu ya. Isi Bu ya. Di sini kita buka dulu dan kita inspeksi apakah ada odem atau apakah ada ini bekas luka ya di kaki ibu. Kita palpasi. Sakit enggak Bu? Ya. Ini. Ya. Bu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella Bu ya. Baiklah Ibu, dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan ya, di sini semuanya normal ya Ibu. Tekanan darah Ibu juga normal, 120/80, nadi ibu normal,
Pinggangnya ibu 25 cm, kemudian berat badannya ibu juga 57, sudah ada kenaikan berat badan ya. Kemudian di sini juga tinggi pundut atau besar perut ibu itu 29 cm, udah ada juga ya perkembangannya. Kemudian di sini gerakan janin pada kandungan ibu itu juga sudah normal ya. Nah tadi kan ibu itu mengeluhnya nyeri pinggang ya. Nah di sini ibu bisa melakukan posisi tidur menghadap ke kiri untuk supaya itu pinggangnya ibu bisa, nyeri pinggangnya ibu bisa teratasi gitu ya, menghadap ke kiri. Kemudian ibu juga bisa jalan-jalan minimal 10-15 menit sehari gitu ya, untuk mempercepat persalinan juga. Kemudian ibu bisa melakukan senam hamil untuk mempercepat persalinan ya. Ibu tahu kan itu senam hamil yoga gitu kan. Nah, ibu bisa lakukan itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang tanda-tanda persalinan, karena ini kan ibu sudah mau dekat ya persalinannya. Jadi di sini tanda-tanda persalinannya ada adanya kontraksi gitu, terus keluarnya air ketuban. Nanti ciri-ciri air ketuban itu dia kayak bau amis gitu. Kalau udah keluar air ketubannya, ibu bisa langsung ke tenaga kesehatan pada saat ya. Kemudian di sini juga nanti ada tanda-tanda bahaya kehamilan di usia kandungan ibu seperti ini. Biasa itu usia dari trimester 3 ya Bu ya. Di sini tanda-tanda bahayanya itu ada keluar cairan abnormal, adanya keluar perdarahan berlebihan, kemudian keluarnya ketuban sebelum waktunya, atau biasa kita bilang itu ketuban pecah dini di sini bahasanya Bu ya. Kemudian di sini ibu bisa kunjungan pulang 1 bulan lagi ya, pada tanggal 16 Juli 2023 kan ibu kesini sekarang tanggal 15 ya. Jadi ibu bisa datang besok bulan depan tanggal 16 Juli. Nah terus ibu juga bisa USG nanti untuk melihat perkembangan dari ibu, apakah dia sudah ini posisinya sudah tepat mungkin, atau ada kelainan. Jadi itulah kondisi USG itu ya. Apakah ibu mengerti dengan saya jelaskan? Ya. Tadi coba ibu ulangi apa yang saya katakan tadi, untuk mengatasi nyeri punggung itu seperti apa Bu? Bisa tidur menghadap samping mana Bu? kiri. Oh, ya. Jalan-jalan, misalkan yoga, senam hamil. Ya. Nah, terus tanda-tanda bahaya yang saya katakan tadi itu seperti apa Bu? Keluar cairan, benar. ketuban pecah dini. Iya, benar, ketuban pecah sebelum waktunya ya. Nah, jadi ibu nanti kalau ibu sudah mengalami tanda-tanda persalinan atau tanda-tanda bahaya ini, ibu langsung segera ke tenaga kesehatan terdekat ya. Nah, itu obat penambah darah ibu masih ada? Masih. Oh iya. Jadi saya nggak perlu kasih Bu ya, karena masih ada ya. Baik Bu, ya sudah. Jadi semuanya sudah kita lakukan, semuanya normal, dan terima kasih Bu ya, tolong dijaga kandungannya baik-baik dan semoga sehat selalu Bu ya. Terima kasih Bu. Oh iya Bu, sama-sama. Mari Bu. Iya.